Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 18 Februari 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita, agar kami semua menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi, dan kepada kamilah Engkau berkenan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini, tanggal 18 Februari tahun 2023, berjudul Bersama Anaknya yang Kekasih. Ayat inti terdapat dalam Matius 3 ayat 16 dan 17 yang berbunyi, "Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, 'Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan.'" Dan perkataan yang diucapkan kepada Yesus di Yordan itu, "Inilah anakku yang aku berkenan," meliputi seluruh umat manusia. Allah berbicara kepada Yesus selaku wakil kita. Dengan segenap dosa dan kelemahan kita, tidak dibuangkannya kita sebagai tidak berharga. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Kemuliaan yang hinggap atas Kristus itu ialah janji tentang kasih Allah bagi kita. Diberitahukannya kepada kita hal kuasa doa, bagaimana suara manusia dapat mencapai telinga Allah, dan permohonan kita diperkenankan dalam istana sorga. Oleh dosa, dunia ini telah terpisah dari sorga, serta terasing dari persekutuannya. Akan tetapi, Yesus sudah menghubungkannya kembali dengan lingkungan kemuliaan. Kasih-Nya telah melingkari manusia, serta mencapai langit yang tertinggi. Cahaya yang turun dari pintu gerbang yang terbuka ke atas kepala Juru Selamat kita akan turun pula ke atas kita apabila kita berdoa memohonkan bantuan untuk melawan pencobaan. Suara yang berbicara kepada Yesus itu berkata kepada setiap jiwa yang percaya, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Dikutip dari Alfa dan Omega jilid 5, halaman 105 dan 106. Demikianlah pembacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan, selamat Sabat. Renungan hari ini berbicara tentang baptisan Yesus dan hubungannya dengan menjadi anak Allah. Nah, salah satu yang menyaksikan pembaptisan Yesus adalah setan. Apakah yang setan lihat? Kerinduan Segala Zaman buku pertama halaman 109 paragraf 2 berkata, "Ketika Juru Selamat dibaptiskan, setan turut menyaksikannya. Ia melihat kemuliaan Bapa menaungi anaknya itu. Ia mendengar suara Yahweh menyaksikan keilahian Yesus." Jelas bahwa Jehovah atau Yahweh adalah Allah Bapa, dan setan melihat kemuliaan Allah Bapa menaungi Yesus. Apakah kemuliaan Bapa yang menaungi Yesus tersebut? Kutipan ini diambil dari bab 12 buku Kerinduan Segala Zaman. Mari kita mundur ke bab 11. Di sana dikatakan dalam Kerinduan Segala Zaman buku pertama halaman 102 paragraf 3 yang berkata, "Lalu Yohanes menyerah dan menuntun Juru Selamat itu ke dalam sungai Yordan dan menyelamkan dia di dalam air. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat
Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Saudaraku dalam Tuhan, sebagaimana kutipan sebelumnya nyatakan bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Jadi, kemuliaan Allah Bapa yang turun menaungi Yesus adalah Roh-Nya Allah, yaitu Roh-Nya Bapa itu sendiri dalam rupa seperti burung merpati. Karenanya, roh yang dimaksudkan dalam ayat inti renungan hari ini bukanlah oknum yang lain, tetapi Roh-Nya Bapa itu sendiri. Kemudian ingat kembali kutipan roh nubuat berikut ini yang jarang sekali diajarkan dalam gereja Advent yang sekarang ini. Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 104, paragraf 2. Belum pernah malaikat-malaikat mendengarkan doa semacam itu. Mereka ingin membawa kepada panglima mereka suatu kabar jaminan dan penghiburan. Tetapi tidak, Sang Bapa sendirilah yang akan menjawab permohonan anaknya. Langsung dari tahta sorga memancarlah cahaya kemuliaannya. Kemuliaan siapa? Kemuliaan Bapa. Langit terbuka dan ke atas kepala juru selamat turunlah cahaya yang paling suci dalam rupa seekor burung merpati, lambang yang tepat untuk Dia yang lemah lembut dan rendah hati itu. Jelas sekali penjelasan roh nubuat ini bahwa cahaya kemuliaan Allah Bapa yang turun ke atas Yesus anaknya adalah wujud jaminan dan penghiburan bagi Yesus yang akan menjalani jalan darah, dan cahaya kemuliaan Allah Bapa itu turun dalam rupa seekor burung merpati. Kenapa burung merpati? Karena itu adalah lambang atau emblem dalam bahasa Inggris, dan itu adalah lambang karakter Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, kemuliaan Allah Bapa yang adalah Roh-Nya Bapa turun menaungi Yesus, dan cahaya tersebut Alkitab dan roh nubuat jelaskan turun dalam rupa burung merpati yang adalah lambang akan karakter Kristus. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, tidak ada Trinitas dalam baptisan Yesus. Para pendeta dan guru-guru dalam gereja Advent yang sekarang ini yang mengajarkan bahwa baptisan Yesus adalah bukti Trinitas adalah salah total. Baptisan Yesus bukanlah bukti adanya Trinitas. Burung merpati yang turun itu bukanlah oknum yang lain, tetapi lambang dari karakter Yesus, dan itu adalah cahaya kemuliaan Allah Bapa yang turun menaungi anaknya. Dan ini bukan pertama kali dinyatakan oleh Nyonya White. Pada tahun 1877, Nyonya White menuliskan yang berikut ini dalam The Spirit of Prophecy, volume 2, halaman 60, paragraf 2. Belum pernah sebelumnya malaikat-malaikat mendengarkan doa seperti yang Kristus panjatkan pada saat pembaptisannya, dan mereka berusaha menjadi pembawa pesan dari Bapa kepada anaknya. Tetapi tidak, langsung dari Bapa keluar terang kemuliaannya. Perhatikan ya, terang tersebut keluar dari Bapa. Langit dibuka dan sinar kemuliaan berlabuh di atas anak Allah, dan dalam bentuk seekor burung merpati tampak seperti emas yang dipoles. Bentuk seperti burung merpati adalah simbol dari penurutan dan kelembutan Kristus. Jelas, langsung dari Bapa keluar terang kemuliaan Bapa, dan terang kemuliaan Bapa tersebut yang adalah Roh-Nya Bapa turun ke atas Kristus dalam bentuk seperti burung merpati. Dan dengan jelas Nyonya White menuliskan bahwa bentuk seperti burung merpati tersebut adalah simbol dari penurutan dan kelembutan Yesus. Burung merpati adalah simbol. Ingat saudaraku dalam Tuhan, ciri khas umat yang sisa adalah menuruti perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Wahyu 12 ayat 17. Dan kesaksian Yesus itu adalah roh nubuat. Wahyu 19 ayat 10. Saudara pasti menuruti perintah-perintah Allah dalam firman-Nya, yaitu dalam Alkitab. Tetapi apakah saudara percaya roh nubuat? Roh nubuat dengan jelas menyatakan bahwa dalam baptisan Yesus tidak ada Trinitas. Percayakah saudara? Sekarang apa hubungannya kebenaran ini dengan menjadi anak Allah yang kekasih? Renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar halaman 57 paragraf 2. Kemuliaan yang hinggap atas Kristus itu ialah janji tentang kasih Allah bagi kita.
Dan kemuliaan yang hinggap atas Yesus tersebut adalah Roh-Nya Bapa yang turun seperti burung merpati. Karenanya, Roh-Nya Bapa dapat juga menjadi bagian kita. Dan untuk itu kita perlu berdoa. Yesus berdoa untuk meminta Roh-Nya Bapa. Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 103, paragraf 2. Setelah keluar dari air, Yesus tunduk berdoa di pinggir sungai itu. Dan bukan para malaikat yang menjawab doa Yesus, tetapi Bapa langsung yang jawab dan memberikan Roh-Nya yang turun menaungi anaknya. Demikian juga bila kita berdoa dan meminta kepada Bapa, maka kemuliaan yang sama, yaitu Roh-Nya Bapa, menjadi bagian kita. Renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar, halaman 57, paragraf 2. Cahaya yang turun dari pintu gerbang yang terbuka ke atas kepala juru selamat kita akan turun pula ke atas kita apabila kita berdoa memohonkan bantuan untuk melawan pencobaan. Karenanya, agar kita dapat menjadi anak Allah yang Bapa berkenan serta kasihi, kita perlu kehadiran kemuliaan Allah, yaitu Roh-Nya Bapa dalam hidup kita. Maka bila kita memiliki Roh-Nya Bapa dalam hidup kita, Bapa akan berkata kepada kita seperti kepada anaknya, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Dan tidak hanya itu, kita dimampukan untuk melawan pencobaan, sebagaimana Kristus menang, kita pun menang. Sekarang, bagaimana caranya agar kita dapat menerima Roh-Nya Bapa? Melalui anaknya tentunya. Sebab ingat, hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah. Kemenangan Akhir, halaman 499, paragraf 1, berkata, Bapa memberikan Roh-Nya kepada anaknya tanpa batas, dan kita juga bisa mengambil bagian dalam kepenuhannya. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua untuk berdoa meminta kehadiran Roh Kristus dalam hati kita, sebab itulah wujud kehadiran Bapa dalam hidup kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pengabaran yang sangat indah pada pagi hari ini, di mana kami dapat menjadi anak-anak yang Engkau kasihi dan berkenan kepada kami, yaitu dengan cara menerima kemuliaan-Mu ya Bapa, yang adalah Roh-Mu. Sebagaimana Engkau naungi anak-Mu, hal yang serupa boleh menjadi bagian kami, asal kami berdoa dan memohon dan percaya bahwa Roh Bapa lah yang turun atas kami, dan Roh-Mu ya Bapa turun atas kami melalui anak-Mu. Itulah pentingnya kami menerima Roh Anak Allah dalam hati ini. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, dan ubahkan hidup kami menjadi serupa dengan karakter-Mu, dan mampukan kami untuk menghadapi setiap pencobaan dalam dunia ini, agar kami menang sebagaimana Engkau menang, hingga pada akhirnya Engkau datang kedua kali, kami semua boleh diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.